Akan tetapi kita tetap harus mampu membedakan mana urusan yang bersifat duniawi atau manusiawi dan mana urusan yang bersifat ilahi. Kalaupun panjenengan sudah berbuat baik tapi masih juga dibalas ketidakbaikan, jangan berpikiran bahwa itu karma atau apapun namanya, tidak. Tetapi bisa jadi Anda berbuat baik kepada orang yang tidak tepat. Di mana ada kebaikan, di situ ada keburukan. Atau sebaliknya, bahkan kita bisa jadi korban, kita juga bisa jadi pelaku. Karena memang kita juga tidak bisa memaksa orang lain cara berpikirnya harus sama dengan kita. Atau orang lain memaksa kita cara berpikirnya supaya sama dengan orang lain, tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinau Urip, dimanapun berada, pada malam hari ini Mas Wahyu ingin menjawab satu pertanyaan dari dulur kita, yaitu tentang peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Atau lebih tepatnya, kebaikan yang dibalas dengan keburukan. Tentunya kita sudah sering sekali mengalami hal ini. Hampir semua mungkin pernah mengalami atau bahkan juga kita pernah sebagai pelaku atau kita yang melakukan perbuatan tersebut. Tentunya ini merupakan keseimbangan atau kesempurnaan daripada unsur kehidupan kita. Karena sejatinya kita manusia ini tidak bisa kita sepenuhnya kita hanya berbuat baik saja, itu tidak bisa. Kita berbuat buruk saja, itu juga tidak bisa. Karena di mana ada yang baik, di situ juga ada yang buruk. Sebaliknya, di mana ada yang buruk, juga ada yang baik. Nah, lalu atas dasar apa kita bisa mengatakan bahwa yang ini adalah buruk kalau kita tidak pernah mengetahui yang baik? Atau sebaliknya, atas dasar apa kita bisa mengatakan ini baik kalau kita sendiri tidak pernah tahu mana yang buruk? Jadi ini sudah satu paket. Tidak bisa lepas dari unsur kehidupan kita sebagai manusia. Kadang kita melakukan hal baik. Baik kepada diri kita sendiri maupun kepada di sekitar kita. Atau bahkan juga termasuk kepada alam semesta. Kadang juga kita melakukan hal yang buruk. Baik kepada diri sendiri, kepada orang di sekitar kita, maupun juga kepada alam semesta. Tentunya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menggunakan pola pikir kita dengan sebaik-baiknya. Atas dasar pertimbangan daripada hati kita. Jadi dipikir dulu di sini sebelum berbuat sesuatu. Lalu untuk menjalankannya kita butuh masukkan ke sini. Untuk dipertimbangkan di sini. Kalau di sini diciptakan, aku kepin begini, masukkan di sini. Bener enggak kalau saya mau melakukan ini? Itu. Sehingga kita bisa meminimalisir perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Yang bisa saja ketika kita lakukan nanti akan menyakiti orang lain. Menyakiti diri kita sendiri. Bahkan akan merusak alam semesta. Nah, lalu bagaimana
dengan inti daripada pertanyaan yang disampaikan oleh dulur kita tadi. Tentang kita sudah berbuat baik, tapi kenapa masih dibalas dengan ketidakbaikan atau keburukan. Tadi kan Mas Wahyu sudah sampaikan. Ini adalah kesempurnaan hidup. Baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Buruk menurut kita belum tentu buruk menurut orang lain. Untuk itu hendaknya kita menggunakan pola pikir kita dengan bijak, dengan baik, dengan benar. Kita timbang dengan menggunakan rasa daripada hati kita. Sehingga kita mampu melakukan apapun insya Allah bisa berdampak baik untuk kita maupun juga untuk orang lain. Bisa dinilai baik menurut kita bahkan menurut orang lain. Jadi kalau Mas Wahyu boleh sampaikan, tidak ada masalah dengan itu. Sejauh kembali lagi itu bukan tentang prinsip hidup kita. Kalau kita bicara tentang prinsip hidup, di situ di dalamnya ada harga diri dan lain sebagainya. Ya, baik itu membahayakan secara fisik, mengancam secara fisik. Tentunya kita kembali kepada pertimbangan yang ada di otak dan ada di hati kita. Jadi kita tetap harus berusaha senantiasa melakukan kebaikan. Kepada siapapun, kepada semua, kepada jagat raya, kepada alam semesta ini. Kalaupun balasannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kan menjadi cerminan, itu kan menjadi sebuah pembelajaran untuk kita. Apa salah ya yang tak lakukan tadi? Atau kurang tepat ya mungkin? Atau harus bagaimana ya baiknya? Agar bisa berdampak kembali baik juga kepada saya. Yaitu tugas atau guna daripada pola pikir kita. Manfaat daripada kita menggunakan hati kita. Sehingga kita tidak mudah di dalam melakukan hal apapun, apalagi yang bersinggungan atau yang berkaitan dengan orang lain. Jadi jangan karena kita sudah melakukan hal baik tapi kok dibalasnya keburukan terus kita tidak lagi mau melakukan hal baik. Jangan demikian. Ini sudah hukum alam. Di mana ada kebaikan di situ ada keburukan. Atau sebaliknya. Bahkan kita bisa jadi korban, kita juga bisa jadi pelaku. Karena memang kita juga tidak bisa memaksa orang lain cara berpikirnya harus sama dengan kita. Atau orang lain memaksa kita cara berpikirnya supaya sama dengan orang lain. Tidak bisa. Untuk itu, di dalam hidup bermasyarakat, bersosial, hendaknya kita betul-betul pandai menggunakan akal sehat kita, menggunakan hati kita untuk mempertimbangkan setiap apapun yang akan kita lakukan. Lalu kalau ditanyakan, Mas Wahyu, ini loh keluarga sendiri. Ini loh bahkan orang yang kita sayangi. Kita sudah memberikan kebaikan-kebaikan yang bahkan tulus sekali kita memberikan. Tetapi kenapa? Ternyata di belakang kita kok masih melakukan keburukan, bahkan kejahatan kepada kita. Ya dari situ kita perlu belajar. Bisa jadi apa yang kita lakukan itu salah. Atau apa yang kita lakukan itu kepada orang yang tidak tepat. Itulah termasuk cara-cara daripada Gusti Allah yang ada di dalam pribadi kita ini. Mengingatkan kita. Kepada siapa kita harus berbuat baik. Biarpun sesungguhnya ya hendaknya kita lakukan kebaikan itu kepada siapapun, kepada semua.
Akan tetapi kita tetap harus mampu membedakan mana urusan yang bersifat duniawi atau manusiawi dan mana urusan yang bersifat ilahi. Satu contoh, kita wajib ini menyayangi, jangankan kepada sesama manusia, termasuk kepada hewan. Kita wajib mengasihi, wajib menyayangi, wajib menjaga, merawat semuanya. Tetapi apa iya ketika kita ketemu dengan hewan buas yang membahayakan, entah itu ular atau mungkin harimau dan lain sebagainya, atas dasar kasihan kita bawa pulang, tanpa kita berpikir bahwa itu juga bisa membahayakan keluarga kita, bahkan diri kita sendiri? Tidak boleh. Makanya tetap kita harus menggunakan pola pikir kita dan mempertimbangkannya dengan hati kita. Jadi ini yang mungkin bisa Mas Wahyu sampaikan kepada panjenengan semua, bahwasanya baik dan buruk itu adalah milik kita manusia. Ya. Hendaknya kita belajar menyeimbangkan keduanya. Bukan berarti berbuat baik terus berbuat buruk, tidak. Maksudnya menyeimbangkan itu menggunakan pola pikir kita dengan benar untuk kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan sehingga tidak asal. Lebih-lebih sudah ditimbang di dalam hatinya. Jadi kalaupun panjenengan sudah berbuat baik tapi masih juga dibalas ketidakbaikan, jangan berpikiran bahwa itu karma atau apapun namanya, tidak. Tetapi bisa jadi Anda berbuat baik kepada orang yang tidak tepat. Jadi pesan dari Mas Wahyu, tetaplah melakukan kebaikan kepada siapapun. Tentunya baik itu juga ada dua sifat. Baik secara manusiawi atau baik secara ilahi. Panjenengan yang bisa mempertimbangkan itu. Semoga apa yang Mas Wahyu sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya bisa menjawab apa yang menjadi rasa penasaran dari dulur Sina Urip yang menanyakan tentang air susu dibalas dengan air tuba. Ini yang jelas dengan semua, baik anak dengan orang tua dengan anak, atau dengan keluarga dan lain sebagainya, dengan teman, dengan sahabat, dengan semua. Hendaknya kita tetap terus melakukan kebaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Ada kurang lebihnya Mas Wahyu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, di sini tujuan kita adalah sama-sama belajar tentang kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.